Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi kita. Jalan Salib. Jalan yang ku tempuh adalah jalan salib, karena telah ku tinggalkan jalan yang ku tempuh dulu. Pemimpinku pasti dialah Yesus Tuhanku, hanya Dia ku ikuti hingga akhir perjalanan. Jalan salib, jalan sempit, penuh debu dan batu-batu tajam. Jangan menoleh ke belakang, teruskan perjalanan. Sepanjang perjalanan, dengarkan suaranya, dekat selalu padanya, penebus yang selalu setia. Jalan salib, jalan sempit, penuh debu dan batu-batu tajam. Jangan menoleh ke belakang, teruskan perjalanan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara sekalian, kalau Tuhan sudah mulai sesuatu dalam hidup saudara sekalian, Ia akan membuatnya menjadi sempurna sampai akhir perjalanan hidup saudara sekalian. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara sekalian. Satu kali sudah punya komitmen menyerahkan jalan hidup saudara kepada Tuhan, ikuti terus dan Tuhan akan membuatnya sempurna pada akhirnya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan hari ini. Sebentar kami akan merenungkan betapa Tuhan itu setia dan akan memelihara jalan hidup kami sempurna sampai pada akhirnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, surat Filipi pasal 1 ayatnya ke-6. Filipi 1 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Haleluya. Bagaimana mulainya jemaat Filipi, sekalian? Jemaat Filipi mulai dengan dua kata penting. Satu ialah pelayanan pelepasan. Yang kedua ialah pelayanan
mujizat karena puji-pujian kepada Tuhan. Yang pertama, kenapa saya mengatakan pelayanan pelepasan? Ketika Rasul Paulus masuk dengan timnya ke dalam kota Filipi, maka dia diikuti oleh seorang perempuan yang punya roh tenung dan berteriak-teriak di belakang dia. Iblis mau mempermalukan Rasul Paulus. Dia teriak-teriak, dia katakan, inilah hamba Allah yang Maha Kudus. Loh, kan benar kan? Bukan, yang mengucapkannya itu setan. Sudah tahu? Ketika Yesus dicobai oleh iblis, nanti baca sendiri dalam Injil Matius pasal 4. Dia dicobai iblis, iblis bilang apa? Kamu lapar kan? Buat batu itu menjadi roti. Sudah pikir Yesus sudah bisa buat itu? Bukan sulap sih, tapi Tuhan Yesus bisa buat dong batu itu menjadi roti. Apalagi banyak batu-batu yang besar yang mirip memang dengan roti. Tetapi Yesus tidak mau buat, karena apa? Yang nyuruhnya setan. Jangan saudara sekalian mau disuruh-suruh oleh setan, ya. Disuruh oleh setan berbuat zina, berdosa, mencuri, bahkan membunuh. Jangan. Ya, karena setan itu, kata firman Tuhan, adalah bapa segala dusta dan juga pembunuh manusia dari awalnya. Jadi di sini kita menemukan bahwa permulaan yang benar dengan pelayanan pelepasan akan menghasilkan sebuah gereja yang kuat. Pelepasan, kalau menurut saya sih, yang sudah tua ini melayani pekerjaan Tuhan, merupakan sesuatu yang mutlak dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, terutama di sebuah gereja yang baru dimulai. Karena itu menentukan pelepasan dari belenggu kuasa gelap, pelepasan dari kutuk. Kalau sudah mendengar saya ucapkan kutuk, jangan dulu melawannya. Mengapa? Sekarang bahkan dokter spesialis pun mengatakan bukan hanya kanker, bukan hanya sakit liver atau diabetes atau apa, tetapi bahkan sudah batuk pilek yang lama baru bisa sembuh, itu bisa datang dari kakek nenek saudara yang sakit seperti itu. Jadi turun ke dalam gen dan DNA kita. Itu baru dokter yang bilang begitu. Kalau saya hamba Tuhan, saya ingat firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 yang mengatakan bahwa kita ditebus dari kebudayaan, adat istiadat, tradisi yang ditunggangi oleh kuasa iblis. Dengar baik apa yang saya katakan. Itu nomor 1. Kemudian perempuan yang dirasuk oleh roh tenung itu bertobat. Kehilanganlah penghasilan dari orang yang menyembah dewi atau dewa itu. Dan kemudian saudara sekalian, yang kedua ialah kuasa puji-pujian. Ketika mereka dijebloskan ke penjara paling bawah, kemudian tengah malam mereka mulai menyanyikan nyanyian pujian, terjadi gempa bumi. Ini bukan kebetulan, tapi kuasa puji-pujian yang menggoncangkan. Ingat, bila sudah hamba Tuhan, tolong ingatkan jemaat untuk rajin dan setia memuji Tuhan. Di gereja kami mulai dengan apa? Dalam nama Yesus ada kemenangan dan kuasa dalam darahnya. Sekarang saya sudah bebas. Setiap kali kebaktian kami nyanyi dengan penuh semangat. Mengapa? Kita harus tahu bahwa mungkin datang orang ke gereja kita yang sakit karena kuasa kegelapan. Saudara katakan, santet itu cuma dongeng, pelet itu cuma dongeng. Jangan saudara sekalian. Santet itu nyata, ya. Cuma tidak bisa dibuktikan secara medis. Ini payahnya kita. Jadi, kalau sudah mulai memuji Tuhan, kalau sudah mulai menyembah Tuhan,
dalam kesulitan seperti apapun, Tuhan akan menggoncangkan apa yang menjadi penghambat yang mengurung saudara-saudara sekalian. Kalau sudah baca dalam Kisah Rasul pasal 16 itu berkenaan dengan jemaat Filipi, saudara akan terkejut membaca. Apa? Terjadi gempa bumi yang hebat. Dan apa katanya? Semua belenggu orang dalam penjara itu dilepaskan. Artinya apa? Ada kuasa dalam puji-pujian yang melepaskan. Melalui itu kemudian kepala penjaranya bertobat dengan seluruh keluarganya. Itulah permulaan yang dikatakan tadi dalam firman Tuhan. Tuhan memulai pekerjaan yang baik dalam kehidupan jemaat Filipi dan akan meneruskannya dalam kehidupan para pemirsa sekalian. Akan meneruskan sampai pada akhirnya, pada hari Yesus datang kembali atau pada garis finish kehidupan saudara sekalian. Artinya apa saudara sekalian? Bila saudara baru bertobat, Tuhan akan membuat kehidupan saudara meningkat dari sehari ke sehari, dari satu level ke level berikutnya, sampai sempurna saudara sekalian. Sampai hidup kita benar-benar sempurna dan menjadi berkat besar bagi dunia ini. Saudara membuktikan tadi, pelayanan pelepasan, pelayanan puji-pujian yang akan menjadi berkat besar bagi kehidupan saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk firman Tuhan ini. Tolong kami semua Tuhan Yesus untuk yakin ketika kami sudah dilayani dengan baik, ketika kami sudah bertobat dan menerima Engkau, Tuhan akan membuat kami makin hari makin meningkat dari suatu level ke level berikutnya lagi. Dan pada akhirnya kami mengalami hidup yang sempurna untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.